Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Indumati Rahayu. Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga keberkahan selalu tercurahkan kepada negeri Nusantara kita yang kita cintai. Saya ingin memperkenalkan nama saya Onto Boko, asal dari Kota Magelang. Jauh-jauh saya datang dan sowan kepada Pak D. Guru Suginoto Gowiono, dan kebetulan dalam kesempatan ini saya bertemu dengan siswa lama dalam padepokan yang dibina oleh Pak D. Guru Togo nih. Saya dalam kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ini kamu ya. Yang pertama itu, selama ini saya sudah beberapa saat berguru pada Pak D. Guru Togo. Saya melihat diri panjenengan ini selalu tenang, tentram, nggak gelisah. Pokoknya dalam menghadapi ini kok cenderung santai gitu kamu ya. Padahal saya lihat ini dalam keseharian, artinya khususnya di dalam padepokan kita ini itu sering terjadi, dan saya melihat sendiri bahwa jenengan itu sering dihujat, disepelekan, dalam keadaan yang bagi saya pribadi itu wah sungguh berat nih kamu ya. Tapi saya lihat panjenengan ini selalu tenang nih niku. Itu bagaimana itu sesungguhnya kamu ya? Kiat-kiat untuk ini, untuk selalu bersikap tenang nih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan Kang Bauko. Saya ini dulu dari awal-awalnya tidak seperti yang Moyo sekarang. Dulu saya juga temperamen tinggi. Nah, juga sok kadang marah-marah. Sok kadang saya bicara biasa aja, tanggapan orang lain itu dikira saya marah, padahal volume saya itu volumenya besar. Ngebas nih kok. Nah, volumenya besar dikira marah-marah, padahal saya bicara biasa gitu. Nah, karena saya netepi dawuh dari Eyang Togo yang ada di raganya Kang Suginoto Gowiono, saya takdim sama beliau. Tadi Kang Bauko kan tanya kenapa kok saya menghadapi banyak hujatan, disepelekan, ini diam saja. Saya anggap itu semua titah dari Yang Maha Kuasa kan. Orang-orang marah dengan saya, orang-orang menyepelekan saya, kalau tidak diizinin Yang Maha Kuasa itu tidak akan terjadi kan. Saya sadar akan hal itu dan saya saksikan, saya syahadati, saya sholawati kan. Dan saya diingatkan oleh Pak D. Togo, kalau ada apa-apa yang ingin merusak pribadi kita, sebaiknya diam masuk ke alam pribadi, nanti akan mendapatkan petunjuk yang ada. Nah gitu. Makanya mulai saat-saat ini saya itu banyak diamnya Kang Dadang. Nah itu. Nah itulah seperti itu. Kenapa saya kok tidak terpengaruh oleh hujatan orang, sepelean orang dan lain-lain sebagainya. Dan menghadapi hiruk pikuk keadaan saat ini saya tetap tenang, karena itu saya ngemban dawuh dari Eyang Togo itu tadi, yang saya sering nyebut Pak D. Togo gitu, Kang Dadang. Saya garis bawahi, setiap ada orang umpamanya yang menghujat saya, menyepelekan saya, itu saya anggap itu titah. Sudah ada yang menggerakkan Yang Maha Kuasa. Nah, dan saya saya diam masuk ke alam pribadi dan nanti mendapat petunjuk Kang Dadang.
Jadi saya dihujat, saya tidak membalas hujatan gitu yang Dadang. Saya disepelekan, saya tidak membalasnya gitu sekarang. Nah seperti itu kan. Dan nanti itu juga bisa diterapkan oleh Kang Bauko, nah ataupun Kang Gemo gitu, Kang Gemo. Nah semuanya itu berproses. Kalau kita memang benar-benar ingin belajar dan apa yang disampaikan oleh Pak Detogo, nah karena sini kita berguru sama Pak Detogo, kita benar-benar sungguh-sungguh ingin melaksanakan, nanti kita akan bisa, gitu kan? Monggo Kang. Oh, jadi saya mengambil kesimpulan dari keterangan Kang Moyo bahwa di dalam menjalani dunia spiritual, dampak atau efek daripada laku-laku, kan di Padepokan ini Pak Detogo kan sering memberikan laku-laku, entah di Pantai Parangkusumo, di gua, atau di petilasan-petilasan, maupun di makom-makom para wali ya. Itu artinya harus dengan kemurnian ya, Pak Detogo, Kang Moyo. Iya, betul. Nah, dalam ini saya merenung bahwa dunia spiritual itu harus hati-hati, Kang Moyo. Iya. Mungkin ya bisa dikatakan niatnya itu hanya ingin menemukan, ya kan, menemukan sang guru sejati, artinya yang masuk ke dalam diri pribadi itu ketika dalam keheningan, fokus, dan murni niat yang hanya semata-mata ingin bertemu dengan Tuhan, itu tingkat keberhasilannya lebih besar nih ya. Kamu ya seperti kamu ya ini, saya lihat kok tenang, oh ternyata tidak terpengaruh dengan suasana apapun juga. Artinya mendapat kesenangan ya tenang, kesusahan pun hal-hal yang tidak mengenakan kamu itu ya tetap tenang, tetap diam ya. Jadi tidak ada istilahnya gumunan atau kaget, sehingga hal-hal itu yang membuat diri para salik itu merasa banyak menyimpang ya dari tujuan ajaran ini ya, dari tujuan semula. Dari tujuan semula nih. Ya itu kamu ya. Ya mungkin apa kiat-kiat yang tambahan dari kamu ya untuk ini. Gini Kang Bauko, Pak Detogo ini kan yang belajar di sini diberi nama Kayangan. Contohnya saja saya diberi Ontomoyo. Nah ini kan sesuai dengan persifatannya masing-masing. Kang Dadan Onto Bauko, Kang Marsono Onto Gemo, ngoten nggih. Nah ini saya Ontomoyo. Onto itu tawar, moyo itu ya semu. Jadi apa yang digelar di dunia ini adalah semuanya saya anggap semu, memang semu. Kang Bauko, yang saya lihat bukan gemularnya yang ada di jagat raya ini, tapi yang saya lihat Tuhan yang Maha Kuasanya itu. Jadi saya tidak akan terpengaruh oleh hiruk pikuknya apa yang terjadi di jagat raya ini, terutama yang tidak mengenakan bagi diri saya. Saya akan selalu berproses dan fokus pada diri kita. Seperti yang diajarkan oleh Pak Detogo ini, Pak Detogo itu mengajarkan untuk mengolah jiwa kita, mengolah cipta rasa kita, diolah nanti untuk menuju kepada Tuhan, gitu. Jadi kita tidak jadi kita itu fokus pada diri kita. Kita mengetahui diri kita. Diri kita itu kan nanti kalau diperinci banyak sekali. Kita nanti dituntut untuk bisa mengetahui siapa diri kita. Nah, kita fokus pada diri kita, tidak fokus kepada orang lain. Saya tidak fokus kepada Kang Bauko, saya tidak fokus kepada Kang Gemo, nah gitu. Jadi saya fokus pada diri saya, biar nanti saya bisa mengolah cipta rasa kalau saya bisa mengolah jiwa kita menuju Tuhan dengan kemurnian, gitu Kang Dadan. Nah, gitu Kang Dadan.
Bahkan Kang Sukinoto Gowiono itu yang tempat untuk kewadakannya Pak Detogo, nah itu juga masih kemakhlukan. Kang Sukino sendiri juga masih belajar gitu Kang Bauko. Saya sendiri juga dipesan oleh Pak Detogo, karena Kang Sukino itu kewadakan, saya dipesan Pak Detogo kalau Kang Sukino nanti agak bagaimana belok atau gimana, saya disuruh untuk menegurnya, mengingatkannya gitu Kang Bauko. Berbeda sekali dengan Pak Detogo. Kalau Pak Detogo itu alusan, itu roh suci yang mancing di raganya Kang Sukinoto Gowiono tadi. Nah, kalau roh suci sudah bersemayam seperti itu, apa yang disuarakan itu suara Tuhan, Kang Bauko. Ketahuitan ya. Suara ketahuitan, suara Tuhan. Nah, jadi harus bisa membedakannya, Kang. Nah, antara yang alusan, antara roh suci dan antara yang kewadakan itu berbeda. Gitu, Kang. Ini dari tadi kita bicarakan sosok Kang Sukino, Pak D atau Eyang ya. Eyang Togo itu kan selama ini kita ketahui bahwa beliau itu ruh suci ya, yang manjing kepada jasad tubuh dari Pak D Guru Togo. Nah itu saya ingin bertanya, apakah itu hanya bisa sekedar manjing atau masuk ke dalam diri Pak D Guru Togo, ataukah bisa lebur itu satu saatnya? Gitu. Nah ya, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali Kang Bauko. Nah ini saya dulu juga pernah di Pak D Togo atau Yang Togo itu menyampaikan pada saya. Nah, suatu saat nanti maksudnya saya Pak D Yang Togo tadi akan bisa melebur dengan raganya Kang Sukinoto Gowiono. Tapi menunggu Kang Sukino itu dewasa ataupun sepuh. Sepuh itu sepihawa. Jadi sepihawa itu maksudnya itu sudah tidak punya keinginan apa-apa. Maksudnya keinginan duniawian gitu loh. Jadi nanti kalau sudah sepuh, bisa dewasa, bijaksana, itu nanti Pak D Togo akan melebur pada diri Kang Sukinoto Gowiono gitu. Oh ngaten ingkang dipun wedar Kang Moyo yang ditanyakan Kang Bauko. Kalau piyambak ya saya sendiri terus terang juga merasakan ya, karena saya juga terus terang sudah cukup tua dan saya juga banyak sesepuh-sesepuh yang saya suwani untuk yang saya perlukan. Pokok orang tua itu kan untuk ngaji rohani. Nah di Padepokan Kasupuan Nusantara yang disebut oleh Kang Sukinoto Gowiono ingkang dipertanggungjawabkan oleh Eyang Togo, terus terang saya ada perasaan yang sangat berbeda dengan perjalanan hidup selama ini yang saya jalani untuk masalah rohani. Ya, terus terang saya pernah menjalankan dawuh Eyang Togo di waktu itu di bawah tanah, tetapi Eyang Togo waktu itu menyampaikan nantinya yang akan dialami kan padang mahsyar. Nah, memang di saat itu yang saya alami itu terus terang ya baru kali ini saya merasakan laku tirakat yang sangat berat. Dan pada saat itu yang dawuh untuk laku 24 jam, tetapi
waktu itu saya cuman bertahan 15 jam. Ya 15 jam itu kalau nggak cepet-cepet, mungkin kalau ditambah 1 jam lagi, mungkin saya juga nggak tahu. Soalnya rasanya pada saat itu udah antara hidup dan mati. Panasnya bukan main. Nah, tolong ini masukan dari Kang Moyo, karena saya anggap Kang Moyo kan istilahnya kan murid atau siswa senior dari Pak D Togo, untuk persiapan ke depan supayanya saya ada persiapan kayak kemarin ya tidak terulang. Dalam arti kalau ada persiapan kan pasti kan ya beda dengan yang nggak siap kan begitu. Nah, terus terang saya melihatkan Kang Moyo kan saya lihat untuk selama ini ya ada ini ada itu kelihatannya nggak cukup tenang. Ya kayaknya ada sesuatu kayak nggak, ya terus terang aja nggak kelihatan bedanya. Nah, tolong untuk resepnya, laku tirakat ke depan pada saat menerima dawuh saking atau dari Eyang, itu gimana resepnya Kang Moyo supaya saya lebih siap, tidak seperti kemarin gitu Kang Moyo. Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Kang Gemo atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan segala sesuatu itu ada ilmunya, ada kuncinya. Nah, gitu. Kalau biar supaya kita nantinya ke depannya itu bisa kuat dalam menjalani laku-laku yang sudah diberikan oleh Pak D Togo, itu juga ada ilmunya, juga ada kuncinya, Kang. Nah, tapi tidak semua siswa tahu. Hanya siswa-siswa yang cerdas, yang bertanya itu yang tahu. Kalau yang tidak bertanya ya tidak diberitahu gitu loh. Contohnya saya tuh setiap ada lagu itu selalu tanya kuncinya nopo Pak D. Nah, biar kuat. Nah, dulu saya pernah diberi lagu Pak D Togo untuk 3 hari 3 malam, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berbicara. Sebelumnya saya tanya kuncinya, alhamdulillah kuat Kang Gemo, Kang Balko. Yang kedua, saya diberi lagu Pak D Togo untuk Patik Geni, itu 24 jam. Jadi duduk saya itu tidak geser dari tempat, ya cuman bersila gitu aja selama 24 jam sampai seluruh badan saya itu keluar asap semua. Bahkan Kang Sukino yang menunggu saya aja ketar-ketir kok keluar asap gitu. Nah, dan alhamdulillah saya bisa berhasil seperti itu, dan saya merasakan walaupun sudah 24 jam itu cuman merasakan 10 menit Kang. Nah, gitu. Seperti waktu itu bisa diringkas gitu loh. Rasanya seperti itu. Dan yang ketiga, sewaktu dulu Pak D dawuh untuk berendam di laut selama sebulan bulan puasa itu 3 tahun yang lalu ya. Nah, padahal saya itu paling takut yang namanya dengan air. Karena itu dawuh dari Pak D Togo, sebelumnya saya minta restu, minta kuncinya biar saya itu bisa menjalani lagu dari Pak D Togo. Alhamdulillah selama sebulan, bahkan berjalan di pantai ke tengah laut itu sampai bermeter-meter, ratusan meter, itu ratusan meter, dan alhamdulillah saya bisa menjalaninya. Itu karena apa? Karena saya itu setiap diberi lagu, sebelum lagu, satu minta restu Pak D Togo yang memberi lagu, yang kedua minta kuncinya biar saya itu kuat. Gitu kan? Gitu ya. Oh begitu Kang Moyo. Makanya saya sendiri terus terang ya ada apa sih di diri saya ini setua ini. Dan kalau dilihat kan lagu tirakat kemarin itu kan bisa dibilang sepertinya kayak biasa, tapi kenyataannya kan luar biasa. Jadi rumusnya pada saat Kang Moyo mendapat tugas menjalankan laku tirakat, itu berarti minta sangu dulu ya kacaran gitu ya. Iya kan, untuk sangu, terus untuk
gimana caranya supaya bisa menjalankan lancar, baik, sukses. Ya untuk diri saya ya terus terang aja terima kasih atas masukannya Kang Moyo untuk kedepannya. Terus terang untuk kemarin-kemarin itu kan saya juga takut gitu Kang Moyo mau minta ya bisa dibilang sangu, minta sangu yang kalau gini kan ya terus terang untuk kedepannya ya jadi jelas ya kan? Jadi saya jadi bekal untuk saya untuk berani matur ke Eyangnya minta bekal, minta sangu supaya semuanya itu sesuai apa yang didawuhkan oleh Eyang itu bisa saya menjalankan dengan baik. Ya ibaratnya ulangan itu ya semoga bisa lulus atas ridho dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Kang Moyo, ya nanti besok lagi. Terus terang yang saya mau tanyakan itu banyak, tapi kelihatannya ya mungkin lain kali lah kita sambung lagi. Gitu Kang Moyo ya. Terima kasih lah, kembali lagi terima kasih Kang Moyo. Sama-sama Kang Gemo. Ya saya pun berterima kasih Kang Moyo sudah menjelaskan tentang beberapa pertanyaan saya selama ini, dan karena waktunya ini sudah mepet sekali ya Kang Moyo, Kang Gemo, kita kan akan laku ya. Laku dapat dawuh dari Eyang Togo untuk melakukan laku ritual kembali, sehingga dengan sangat terpaksa nih kita akhiri sampai di sini dulu ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya ini, yang artinya keterangan-keterangan dari Kang Moyo ini sangat berharga sekali bagi kami sebagai junior daripada Kang Moyo ini. Cukup sekian pemirsa. Kami mohon pamit dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saguing dumadi rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, dikure padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negara dadi wong bingung, para pemimpin wis jebol